Assalamualaikum, halo sahabat kampus semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah ada di pertemuan yang ke-13 atau video yang ke-13 untuk mata kuliah studi jurisprudensi di Pengadilan Agama. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji secara singkat atau sepintas mengenai jurisprudensi di bidang warisan. Persoalan waris ini merupakan persoalan yang luas tentunya, tidak cukup dijelaskan dalam waktu yang singkat. Saya merekomendasikan sahabat semua untuk mempelajarinya lebih jauh dalam mata kuliah faraid atau mawaris. Baik, kita masuk ke dalam pengertiannya terlebih dahulu. Secara etimologis, waris tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta saja, namun juga mencakup harta benda dan non-harta benda. Secara terminologi, kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan, mengetahui bagian-bagian yang diterima untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Waris adalah perpindahan hak kebendaan, yakni dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, yakni persoalan apa dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang sewaktu ia meninggal akan beralih kepada orang yang masih hidup. Berikut beberapa istilah yang berkaitan dengan waris Islam. Ada waris, yaitu orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta bendanya, baik secara hakiki maupun hukum karena adanya penetapan pengadilan. Ada juga tirkah, yaitu seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang, dan menunaikan wasiat. Ada juga warasah, yaitu harta warisan yang telah diterima ahli waris, dan al-irsi, yaitu harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris yang berhak setelah diambil untuk penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang, dan menunaikan wasiatnya. Nah, siapa saja yang dapat menjadi ahli waris dalam hukum waris Islam? Ahli waris berdasarkan klasifikasinya dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut. Ada ahli waris berdasarkan sebab mewarisi, sababiyah, nasabiyah, dan wala. Kemudian ada juga ahli waris berdasarkan cara penerimaannya. Ada ashabul furud, asobah, dan zawil arham. Kemudian ada juga ahli waris berdasarkan urutan penerimanya. Di antaranya ada ashabul furud, asabah, nasabiyah, ada rad kepada ashabul furud nasabiyah, ada zawil arham, ada rad kepada zawil furud nasababiyah, kemudian ada asobah sababiyah, ada juga asobah laki-laki dari maulal ataqah, kemudian ada juga orang yang didakukan nasabnya kepada orang lain, dan orang yang menerima wasiat lebih dari sepertiga harta peninggalan, dan baitul mal. Sekarang kita masuk ke klasifikasi berdasarkan fard. Penjelasan lebih lanjut dapat mempelajari tabel berikut ini. Ada pembagian yang mendapatkan 1/2. Ada seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, suami, seorang saudara perempuan kandung, dan seorang saudara perempuan sebapak dalam kondisi-kondisi tertentu. Kemudian ada juga yang mendapatkan bagian 1/3, yaitu ibu atau 2 saudara seibu atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan dengan kondisi yang telah ditentukan. Kemudian ada juga yang mendapatkan 1/6, ada bapak, ibu, kakek sohih, nenek sohih, saudara seibu laki-laki ataupun perempuan, sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Selanjutnya, ada juga yang mendapatkan 1/4, 1/8, 2/3. Sahabat bisa menghentikan sejenak videonya atau di pause untuk melihat lebih jelas tentang kondisi syaratnya sehingga dapat menerima bagian yang telah ditentukan. Dan ada juga yang mendapatkan 1/6. Untuk lebih lengkap atau pendalaman lebih lanjut, sahabat semua dapat mengkaji kembali fikih mawaris atau fikih faraid yang pernah dipelajari pada semester
semester sebelumnya. Sekarang kita masuk klasifikasi berdasarkan jenis kelamin. Dari ahli waris laki-laki, ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki, ada bapak, ada kakek, kemudian saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, keponakan laki-laki kandung, keponakan laki-laki sebapak, paman kandung, paman sebapak, sepupu laki-laki kandung, sepupu laki-laki sebapak, dan suami. Selanjutnya, ada seorang al-mu'tiq. Ini adalah laki-laki yang memerdekakan budak. Mereka juga dapat mewarisi apabila budak yang dimerdekakan itu meninggal dunia. Kemudian selanjutnya ahli waris perempuan. Ada anak perempuan, ada cucu perempuan, ada ibu, ada nenek, nenek dari bapak, kemudian saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri, dan al-mu'tiqah, perempuan yang memerdekakan budak. Selanjutnya, kita masuk ke dasar hukum waris. Waris memiliki dasar hukum yang banyak dan luas. Beberapa di antaranya ada ayat-ayat waris utama, yaitu Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 11, 12, dan 176, mengenai bagian-bagian perolehan anak perempuan, anak laki-laki, ibu, bapak, suami, istri, saudara laki-laki atau perempuan, dan saudara kandung sebapak. Kemudian ada ayat-ayat waris tambahan dalam Quran, Surah An-Nisa, ayat 7, 8, 9, 10, 13, 14, 19, dan ayat 127. Kemudian ada juga Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 72 dan 75, dan Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 4-5 dan ayat 40. Selanjutnya ada juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Atas dasar kompleksitas dan luasnya aturan hukum di dalam Al-Quran dan Al-Hadis mengenai waris, kompilasi hukum Islam memuat ketentuannya di dalam bab 2 hukum kewarisan pasal 171 sampai pasal 214. Jadi dasar hukum waris begitu kompleks dan pengaturannya begitu lengkap. Untuk lebih lengkap, silakan sahabat mengkaji kembali fikih mawaris atau fikih faraid. Kemudian yang ingin saya sampaikan dalam video ini adalah ada keunikan warisan dalam hukum Islam. Pewarisan dalam Islam merupakan sistem pewarisan yang lengkap, teratur, dan memenuhi unsur keadilan di dalamnya. Untuk memahami persoalan waris dalam Islam dan segala problematikanya, kita dapat mengkaji kitab-kitab fikih mengenai faraid, termasuk pembagian waris yang dapat diterima oleh masing-masing ahli waris berdasarkan kasusnya atau kedudukannya masing-masing. Namun, terdapat sesuatu yang menarik yang perlu disampaikan dalam video kali ini, yaitu keistimewaan angka 3 dalam ilmu pewarisan. Terdapat banyak hal yang istimewa berkaitan dengan angka 3 dalam pembagian warisan menurut syariat Islam, berdasarkan kesimpulan para ulama, pakar ilmu faraid. 3 unsur yang dimaksud meliputi sebab-sebab mewarisi, rukun terjadinya pembagian waris, syarat terjadinya waris, penghalang mendapatkan warisan, hak-hak atas harta peninggalan sebelum dibagi, golongan ahli waris, garis nasab, dan seterusnya. Berikut uraian keistimewaannya masing-masing. Yang pertama, terdapat 3 sebab seseorang dapat mewarisi, yaitu adanya hubungan kekerabatan, adanya hubungan perkawinan, dan adanya hubungan wala, pembebasan budak. Kemudian terdapat 3 rukun terjadinya pembagian waris, yaitu ada pewaris, ada ahli waris, ada harta warisan. 3 selanjutnya, ada 3 syarat terjadinya kewarisan: wafatnya pewaris, masih hidupnya ahli waris, dan tidak ada penghalang. Kemudian terdapat 3 penghalang mendapatkan warisan: perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Ini menghalangi pewarisan. Kemudian terdapat 3 hak atas harta peninggalan sebelum dibagi kepada ahli waris. Apa saja 3 hak itu? Yaitu biaya pengurusan jenazah pewaris, pelunasan hutang pewaris, dan pelaksanaan wasiat jika ada. Kemudian ada juga 3 golongan ahli waris. Ada ashabul furud,
bagiannya yang sudah ditentukan Al-Quran dan hadis. Ada juga asobah yang mendapatkan sisa harta setelah dibagikan kepada ashabul furud. Dan ada juga zawil arham, orang-orang atau kelompok orang yang mendapatkan bagian apabila ashabul furud dan asobah telah mendapatkannya, namun masih ada sisa harta yang harus dibagikan lagi. Kemudian terdapat juga 3 jenis asobah. Ada asobah bin nafsi, ada asobah bil ghair, dan ada juga asobah ma'al ghair. Selanjutnya ada 3 serangkai yang unik dalam perhitungan waris. Setengah, seperempat, dan seperdelapan. 2/3, sepertiga, dan seperenam, serta setengah, sepertiga, dan seperenam. Ini adalah perhitungan unik dalam perhitungan waris. Selanjutnya terdapat 3 laki-laki yang pasti menerima warisan, yaitu suami, bapak, dan anak laki-laki. Juga terdapat 3 perempuan yang pasti menerima warisan, istri, ibu, dan anak perempuan. Terdapat juga 3 mazhab cara pewarisan zawil arham, yaitu ada mazhab ahli qarabah, ada mazhab ahli tanzil, dan mazhab ahli rahim. Kemudian terdapat juga 3 kasus pembagian waris. Ada faridah adilah, kemudian ada faridah ailah, dan ada juga faridah qasirah. Ini menarik. Angka 3 di dalam pewarisan Islam. Selanjutnya kita masuk ke jurisprudensi terkait warisan. Dunia terus berkembang, kemajuan teknologi menuntut pemahaman terhadap pewarisan ini semakin dalam. Boleh jadi ke depan ada cryptocurrency, ada NFT, dan ada hal-hal yang bersifat finansial teknologi, yang produk finansial teknologi yang dapat diwariskan. Dan ini menjadi PR besar. Bagaimana cara membagi warisannya, atau menjadi kajian di dalam ilmu waris, termasuk ilmu waris Islam. Nah, berdasarkan keluasan kajian mengenai waris, maka persoalan waris memiliki potensi sengketa yang besar. Berikut adalah beberapa putusan jurisprudensi terkait waris yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Ada hibah yang tidak boleh merugikan ahli waris lain, kemudian sengketa waris dan sengketa milik, ahli waris pengganti dan yang digantikan meninggal dunia, kemudian pencantuman seluruh ahli waris, kemudian ahli waris tidak beragama Islam, dan lain seterusnya. Silakan sahabat mengeksplorasi sendiri mengenai ragam jurisprudensi pada bidang waris ini. Kesimpulan untuk video ke-13 atau pembelajaran yang ke-13 kita. Yang pertama, hukum waris adalah hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Waris adalah perpindahan hak kebendaan, yakni dari orang yang meninggal dunia kepada waris yang masih hidup. Yakni persoalan apa dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang sewaktu ia meninggal akan beralih kepada orang yang masih hidup. Kemudian kesimpulan yang ketiga, hukum waris Islam memiliki aturan-aturan yang kompleks yang membuka potensi pengembangan dan penyesuaian dalam menyelesaikan sengketa waris di dalam masyarakat. Yang keempat, atau yang terakhir, terdapat sejumlah jurisprudensi yang diterbitkan Mahkamah Agung dalam bidang waris ini untuk menjadi perhatian para hakim dalam memutus perkara serupa di masa yang akan datang. Inilah 4 kesimpulan di pertemuan atau video yang ke-13 kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian sahabat semuanya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan-kesempatan video berikutnya. Atas keterbatasannya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.